itu Iya, iya, kita iya. bisa saja terlihat gaul, Nah. tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tren itu tidak kadang ada yang tidak cocok dengan kita. Jadi Bener. kita juga harus bisa memilah dan memilih nih tren mana yang sekiranya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaum Podcast. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang media sosial dan literasi digital. Mumpung nih narasumber kita ini sudah begitu banyak pengalamannya, sudah menjadi duta bahasa plus konten kreator lagi. Menarik bukan? Nah, maka dari itu sebelum kita membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, boleh nih kenalan nih Kak sama teman-teman dari Kaum Podcast. Baik, terima kasih Kak Holis atas Ya. kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Imamsa. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, bentar lagi. Bentar lagi, semoga ya. Dan sekarang juga saya mendapatkan gelar sebagai Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Masih terbilang baru lah Kak Holis ya. Cuman bukan berarti ilmunya tidak berjalan gitu, akan tetap terus berjalan seperti itu Kak. Selain itu juga kebetulan sama Kak Holis juga nih satu manajemen kita di Bro Manajemen. Kita sama-sama satu manajemen teman-teman ya. Di Bro Manajemen namanya ya. Itu kumpulan-kumpulan influencer mikro gitu ya, konten kreator gitu. Oke. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kan tadi saya sudah sampaikan kita akan membahas tentang media sosial dan literasi digital. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui sekarang perubahan bahasa ya di anak-anak muda ataupun di lingkungan kita itu sudah berbeda dengan penggunaan bahasa pada zaman-zaman dulu ya, pada orang-orang tua kita, nenek kita. Dan bahasa baku yang kita gunakan sekarang bahasa baku sekarang ini sudah jarang banget kita gunakan. Nah, karena kan pengaruh-pengaruh yang lain-lain faktornya dan sebagainya. Nah, menurut Kak Yusril nih, pengaruh era digital ini terhadap bahasa kita sekarang ini gimana menurut Kak Yusril? Nah, kalau menurut saya sendiri nih Kak Holis, untuk memang kita tidak dapat menutup mata ya bahwa perkembangan teknologi sekarang itu berjalan sangat pesat. Seiring dengan itu juga bahasa juga yang kita gunakan sekarang tentu mengalami perubahan nih Kak. Cuman dari perubahan-perubahan yang ditimbulkan tersebut, alangkah lebih baiknya kita itu bisa mengambil jalan tengah lah istilahnya. Karena menurut saya penggunaan bahasa sekarang itu bisa dibilang cukup terkikis dan terancam gitu Kak Walis. Karena berbagai macam munculnya budaya dan bahasa baru dari luar negeri. Nah, kita sebagai generasi muda ini tentunya harus tetap menggaungkan bahasa kita, bahasa Indonesia yang tentunya itu sebagai bahasa bangsa kita, karena istilahnya bahasa kita itu sebagai identitas bangsa kita tentunya. Nah, maka dari itu mungkin ya kita itu bisa mengajak rekan-rekan sebaya kita atau kaum generasi muda untuk terus tetap mengaungkan atau menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun pada dasarnya penggunaan bahasa-bahasa gaul tersebut tetap kita gunakan, akan tetapi nih bisa kita kurangi gitu. Walaupun kita tidak bisa meninggalkannya, akan tetapi kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Iya, benar. Berarti begitu penting itu kita harus menjaganya ini ya. Betul Kak Walis. Ya, soalnya kalau bukan kita ya siapa lagi untuk menjaga bahasa kita. Nah, karena kita tahu juga kan bahasa Indonesia ini tuh identitas kita gitu loh. Sebagai orang Indonesia. Ya, orang-orang dulu sudah susah payah nih buat bahasa Indonesia, tahunya kita lupakan bahasa Indonesia kan. Kayak kurang menghargai apa yang mereka buat dulu zaman. Itu titik poinnya sih Kak Walis. Jadi istilahnya kita harus meneruskan apa yang telah dijuangkan oleh pendahulu kita gitu Kak Walis. Memang benar, dari sisi juga kita harus ngikutin perkembangan zaman ya, biar tidak menutup diri gitu ya terhadap era digital. Tapi dari sisi juga kita harus jaga juga kan, harus jaga juga dong bahasa kita benar. Nah, terus juga kan di kalangan kita anak-anak muda sudah begitu banyak nih muncul bahasa asing gitu kan ya, seperti contohnya mager lah itu. Terus juga mabar lah gitu. Pokoknya banyak lah gitu bahasa Indonesia itu yang digabungkan, nah gitu. Disingkat gitulah. Dan mungkin banyak lah juga bahasa yang kotor, yang kayak antit, nah gitu kan. Banyak lah pokoknya. Nah, menurut Yusril itu gimana gitu? Nah, kalau untuk bahasa-bahasa sendiri itu
sebenarnya bahasa-bahasa yang disebutkan Kak Holis tadi Iya. itu sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia kan, tetapi agak dipersingkat kemudian ditarfiahkan ke dalam Iya. bahasa yang kasar seperti itu Kak. Cuman kembali lagi karena bahasa Indonesia ini kan sebagai identitas bangsa kita, Iya. masa sih kita sebagai generasi muda ini nggak cinta sama bangsa kita gitu loh? Benar. Masa sih kita nggak mau menggunakan bahasa kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan gitu sih Kak Walis. Jadi untuk penggunaan bahasa yang seperti yang Kak Walis sebutkan tadi mungkin kita bisa kurangi lah teman-teman ya. Iya, Atau iya, mungkin kita bisa mengganti dengan alternatif juga, kita menggunakan kata-kata misalnya mabar tadi. Iya. Kalau ngajak main kan tentunya mabar. Mungkin kita bisa langsung aja ngajak orangnya buat main, nggak usah langsung singkat-singkat kayak gitu ya. Iya, benar. Karena biar lebih apa namanya sesuai juga kan Iya. ya sama apa namanya bahasa kita Iya, gitu. betul. Walaupun pada konsepnya itu ingin terlihat gaul, tapi mengurangi esensi penggunaan bahasa Indonesia. Sebenarnya gaul itu sendiri itu Iya, kita bisa saja terlihat gaul, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi dan menggunakan bahasa itu sendiri. Benar-benar. Nah, karena juga terkadang orang itu ya mereka sebenarnya nggak bisa gitu menggunakan bahasa gaul. Tapi karena mau ngikutin tren gitu, mereka pakai bahasa Inggris padahal salah juga mereka gunakan bahasa Inggrisnya gitu. Kalau istilah sekarang itu FOMO ya, Iya, kayak FOMO, dalam benar-benar. bahasa Indonesianya artinya itu ketakutan untuk ketinggalan tren seperti itu. Iya. Jadi mereka itu berusaha ingin mengikuti tren, cuman memang pada dasarnya, kalau menurut saya pribadi, memang Ya. pada dasarnya semua tren itu kadang ada yang tidak cocok dengan kita. Jadi benar. kita juga harus bisa memilah dan memilih nih tren mana yang sekiranya bisa cocok dengan kita ataupun tidak. Tapi kembali lagi intinya penggunaan bahasa Indonesia itu tetap harus kita gaungkan. Oke, benar. Oke. Nah, terus ini sih juga kayu Yusril ya. Nah, dengan beriringnya juga media sosial ya pada kita, bukan hanya sekedar untuk anak muda, bahkan orang-orang tua juga sekarang sudah main media sosial juga Benar ya. sekali. Sampai nenek saya, bibi saya itu sudah pakai Facebook dan sebagainya. Bahkan kemarin tuh disuruh tolong dong buatin Instagram. Buatin Nah, Instagram. ya Instagram asli luar biasa. Nah, tapi dari sisi juga banyak nih orang-orang yang masih salah ya menggunakan bahasa mereka di sana, yang masih membenarkan bahasa-bahasa kotor ya. Iya. Biar ini bahasa keren loh gitu. Kayak contohnya kan banyak yang bilang anjay gitu iya. kan. Nah, itu kan sebenarnya kan bahasa yang ya memang orang bilang memang saya memiliki dua perspektif, ada yang mengatakan itu baik, bahkan ada juga yang mengatakan itu ya itu suatu hal yang biasa Iya, kok gitu. Nah, menurut Kak Yusril itu bagaimana sih penempatan bahasa-bahasa yang baik dan bahasa yang sopan gitu kita gunakan di media sosial? Nah, kebetulan saya juga sempat mempelajari tentang bahasa nih di Duta Bahasa Kak. Bahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang bisa kita gunakan dalam konteksnya. Iya. Jadi dalam konteksnya istilahnya gini, bahasa yang baik dan benar. Itu baik artinya kita itu bisa menggunakan bahasa tersebut dimanapun tempatnya. Istilahnya kita bisa menyesuaikan tempat nih ketika kita menggunakan bahasa. Iya. Misalnya ketika kita berada di forum yang formal itu kita bisa menggunakan bahasa yang bisa dibilang sedikit formal atau formal biar ya. kita menghargai juga nih Menghargai. tamu atau audiens kita Betul. gitu. Kemudian kalau untuk bahasa yang benar itu tuh bahasa yang menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia ataupun kaidah-kaidah yang telah disempurnakan seperti itu. Oke. Ya. Berarti menyesuaikan juga ya. Kita harus bisa menyesuaikan gitu karena istilahnya gini, nggak mungkin kita ngomong anjay kayak gitu di depan orang yang bisa dibilang umurnya lebih tua dibanding kita karena itu termasuk ke dalam kategori tidak menghargai orang juga kan Kak. Jadi itulah saya maksudkan yang saya maksudkan Iya, tadi iya, harus iya. sesuai dengan tempatnya juga. Benar. Betul sekali, apalagi kalau kemarin kita dengarkan kayak kasus bilang goblok gitu kan kepada orang juara ST gitu kan. Iya. Walaupun sih memang mungkin dia mengatakan itu suatu candaan gitu kan, tapi sebenarnya itu bukan candaan sebenarnya kan kayak gitu. Jadi ya kembali lagi untuk tempat penggunaan kita, bahasa kita gitu ya. Mungkin kalau stand up comedy mungkin nggak apa-apa ya. Tapi ini dakwah lo, ceramah lo gitu. Iya. Oke. Menarik ini kayak Yusril. Nah, terus juga
karena banyaknya permasalahan terhadap komunikasi ya, bahasa-bahasa kita di media sosial. Nah, bagaimana sih cara kita apalagi Kak Yusril sebagai duta bahasa ini ya. Nah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat atau sudah pernah ngelakuin program ini, kerja ini dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman sobat Kaum Podcast ini. Oke, baik. Ya. Nah, kalau untuk penggunaan bahasa itu sendiri sebenarnya bagaimana sih cara kita menarik teman-teman kita atau generasi muda lah sekarang untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri nih kawan. Karena pada dasarnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, kita harus siap nih. Kita sudah punya bekal lah istilahnya untuk disampaikan kepada orang-orang. Nah, kemudian setelah kita memiliki cukup pengetahuan yang cukup, kita bisa membaginya kepada teman-teman. Akan tetapi kita itu cara mengajaknya nggak perlu yang harus memaksa gitu. Kita pelan-pelan aja kalau mengajarkan orang, karena pada dasarnya mengubah orang itu kita tidak bisa 100% langsung Kak Holis. Jadi perlahan tapi pasti gitu. Dan tentunya nanti mungkin generasi muda juga akan tertarik nih bagaimana cara kita mengajak mereka. Kalau untuk sejujurnya motivasi utama saya mendaftar duta bahasa ini karena dulu saya kan dari Fakultas Pertanian nih. Kebetulan saya dulu Sekjen BEM. Nah, ada program kerja itu pengabdian kepada masyarakat di KLU yang notabene tempatnya itu bisa dibilang terpencil nih. Kadang bisa dibilang 3T lah. 3T. Nah, kemudian kita kemarin kesulitan untuk mendapatkan akses untuk peminjaman buku. Nah, dari situ saya coba cari-cari informasi kan tentang kantor-kantor yang sekiranya memiliki buku yang bisa dipinjamkan. Ada kantor perpustakaan daerah kan tentunya, terus sama kantor bahasa nih. Nah, pas saya cek-cek juga ternyata kantor bahasa ini dia punya mitra sama duta bahasa. Nah, duta bahasa ini bermitra kepada kantor bahasa kan. Nah, dari situ juga saya tertarik buat bergabung di duta bahasa itu sendiri karena istilahnya saya mempunyai pemikiran kalau nanti saya bagian dari duta bahasa, tentunya nanti saya memiliki akses yang istilahnya bisa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan untuk buku-buku tersebut. Karena sejujurnya saja Olis, kemarin kita sangat kesulitan untuk mendapatkan bantuan buku. Susah banget. Jadi kemarin sempat mendapatkan bantuan juga, cuman menurut kami buku yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Istilahnya kan target kami di sana kan anak-anak SD ya. Cuman yang dikasih tuh buku-buku novel yang notabene-nya tulisan semua. Sehingga kalau menurut saya itu tidak akan membuat anak-anak tertarik seperti itu sih. Oke, berarti itu salah satu motivasi ya Yusril untuk bisa mengedukasi masyarakat ya. Ini sangat bagus sekali sih, luar biasa ya. Dengan mengikuti duta bahasa ini bisa memberikan manfaat banyak untuk orang-orang ya, meningkatkan bahasa untuk orang-orang yang ada di pelosok jauh sana. Karena saya juga pernah pergi ke pelosok-pelosok desa ngikutin kayak volunteer gitu dah. Mereka tuh susah banget untuk bahasa Indonesia, itu susah banget karena tidak tersentuh gitu, tidak tersentuh sama era digital, tidak tersentuh juga sama orang-orang luar gitu. Betul sih Kak Olis. Mungkin itu harapan kita ya, harapan teman-teman yang dari duta bahasa juga untuk lebih banyak memberikan dampak positif kepada orang-orang yang ada di pelosok-pelosok sana. Saya sangat salut sekali, keren banget. Oh iya Kak Olis juga kemarin kan kegiatan kami di KLU itu programnya literasi alam kan. Nah, terus setelah program pengabdian kami itu selesai, itu program literasinya ini tetap berjalan oleh masyarakat di sana, sehingga pada program selanjutnya, kegiatan-kegiatan pengabdian selanjutnya, program literasi alam itu tetap kami laksanakan karena kami sudah melihat nih capaian telah kami laksanakan di program pertama dan itu sangat berhasil gitu. Sangat memuaskan ya. Jadi program literasi alam itu merupakan istilahnya kayak program rutinan dari program BEM di fakultas saya gitu. Iya, udah luar biasa sekali nih teman-teman ya. Berarti memang juga dari sisi kita sebagai duta bahasa, sebagai anak-anak muda, memang juga butuh dukungan juga ya. Betul sekali. Butuh dukungan juga dari pemerintah, terus juga kita harus punya wadah gitu ya, untuk membantu kita, untuk mensupport kita gitu, untuk mengedukasi orang-orang di luar sana.
Oke, terima kasih banyak nih Kak Yusril. Nah, terus juga sekarang kan platform media sosial itu seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya itu kan memberikan memberikan dampak positif. Nah, tapi juga di lain sisi banyak juga dampak-dampak negatifnya gitu terhadap penggunaannya. Nah, dari segi pandang konten kreator nih, menurut Kak Yusril gimana nih terhadap media sosial kita zaman sekarang nih? Menurut saya kalau untuk perkembangan media sosial sekarang itu bisa dibilang cukup bagus lah istilahnya buat kita sebagai generasi muda. Walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa menghindari nih dampak-dampak negatifnya, karena pada dasarnya ini hal negatif sama hal positif itu selalu berjalan berdampingan nih Kak Walis. Jadi untuk dua hal tersebut itu kita tidak bisa memisahkan satu sama lain. Jadi tetap berjalan dua hal. Cuman kita sebagai generasi muda tentunya dan sebagai konten kreator juga harus bisa nih memanfaatkan hal positifnya tadi. Yang pertama tentunya untuk mengembangkan pengetahuan kita tentunya. Kemudian juga kita juga bisa mengajak nih generasi muda sekarang untuk bisa memanfaatkan hal positif dari perkembangan teknologi itu. Benar. Memang kalau dari positif itu banyak sekali ya. Kita bisa bangun branding, kita bisa memperluas jaringan kita, relasi kita, terus juga memberikan contoh positif pada orang lain dengan menggunakan media sosial. Tapi dampak lain sisi lainnya juga kayak scroll TikTok nih dari pagi sampai siang sampai malam, bahkan sampai lupa gitu. Iya, benar. Kembali lagi saya katakan dari awal kan kalau penggunaan media sosial ini memang kita harus batasi secara bersama, karena istilahnya kalau bukan dari diri kita siapa lagi yang akan menolong kita gitu. Benar. Cuman yang perlu ditekankan, penggunaan media sosial itu sangat penting sih sekarang, karena istilahnya kan perkembangan zaman ini semakin canggih kan sekarang. Jadi apabila kita istilahnya menutup diri dari perkembangan teknologi, itu kita akan tertinggal jauh sekali. Karena sekarang itu saingan kita bukan di Indonesia saja, saingan kita tentunya orang-orang yang berada di dunia global tentunya. Jadi istilahnya kita masih muda nih, istilahnya kita masih memiliki pengetahuan cukup, jadi kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa bersaing. Iya, harus kita bisa bersaing nih, harus kita manfaatkan media sosial kita biar lebih biar lebih paham ya, jangan sampai mereka itu ngebodoh-bodohin kita gitu ya. Benar. Nah, sedikit harapan untuk Kak Yusril, bagaimana kita sebagai anak muda ya agar bisa lebih baik lagi, bisa memberikan banyak manfaat dan menggunakan media sosial dan bahasa kita ini agar bisa lebih baik lagi gitu. Gimana harapan? Baik, ya harapan saya karena kita sekarang berada di zaman yang serba modern kan, jadi segala hal itu gampang kita akses kan dengan media sosial. Mungkin harapan saya kita sebagai generasi muda, terkhususnya kita lah ya kan, yang sebagai konten kreator, bagaimana cara kita untuk menggunakan bahasa di sosial media itu kita tentunya harus menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, dan tentunya sesuai dengan jangkauan ataupun audiens yang tentunya kita tuju gitu. Karena pada dasarnya penggunaan bahasa yang baik itu ya tadi Kak, penggunaan bahasa yang bisa dipahami sama audiens kita, tapi tetap dalam konteks yang positif sih. Oke, ya terima kasih banyak nih Kak Yusril ya. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian kita semua itu bisa tercapai semuanya. Dan ingat dari Kak Yusril tadi, gunakan media sosialnya dengan sebaik-baik mungkin dan jaga bahasa kita agar tidak kalah saing dengan bahasa asing begitu. Ya Kak Yusril ya. Nah, tapi sebelum kita tutup ini ada game nih Kak Yusril. Mau nggak kita main bentar nih? Seru banget nih kayaknya. Nah, kita bakalan main True or Not. Oke, ini dia. Nah, jadi saya sudah sediakan papan tulis. Nanti saya berikan pertanyaan kepada Kak Yusril. Nanti Kak Yusril tinggal tulis true atau not gitu. Ya. Nanti tinggal dijelasin kenapa bisa kayak gini. Oke. Boleh. Nanti ditampilin ya ke penonton kita. Oke, pertanyaan yang pertama nih teman-teman ya, penting banget nih. Harus teman-teman
berikan jawaban juga kepada kolom komentar, oke? Nah, Kak Yusril, penting nggak peran anak muda dalam membangun kesadaran masyarakat di media sosial? Nah, jangan lupa untuk kamu, ya. Nah, jangan lupa untuk kamu yang nonton harus juga tulis ya, true or not, dan tulis jawaban kamu di kolom komentar, oke? Nah, jawabannya true teman-teman. Oke, kalau jawabannya true, kira-kira kenapa Kak Yusril? Kalau menurut saya ya, untuk sekarang itu peran generasi muda untuk menanamkan kesadaran masyarakat. menanamkan kesadaran berbahasa di media sosial itu sangat penting teman-teman. Karena istilahnya tanpa bahasa kita nggak bisa apa-apa gitu. Tanpa bahasa kita kosong gitu teman-teman. Jadi kesadaran berbahasa di media sosial itu sangat penting. Istilahnya bahasa itu sebagai pengarah kita kemana kita akan melangkah dan kemana kita akan menentukan tujuan kita. Jadi apabila kita sudah memiliki kecakapan berbahasa di media sosial, tentu kita memiliki tujuan yang jelas ketika kita menggunakan media sosial tersebut. Oke, benar sekali, luar biasa. Nah teman-teman, dicatat ya apa jawaban dari Kak Yusril. Semoga itu juga menjadi inspirasi untuk teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman juga memiliki cara lain atau memaknakan dari jawaban yang lain, boleh juga dicatat. Nah terus pertanyaan kedua nih Kak Yusril, harus nggak sih kita ngikutin tren bahasa gaul pada zaman sekarang agar biar dikatain ngikutin tren? Oke, jawabannya no. Kenapa nih Kak Yusril? Nah, kalau menurut saya sendiri mengikuti tren dengan menggunakan bahasa gaul itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan hal yang umum banget nih buat generasi sekarang. Cuman pada dasarnya ketika kita menggunakan bahasa gaul yang sedang tren sekarang, itu berarti kita mengurangi esensi dari penggunaan bahasa itu Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya penggunaan bahasa-bahasa gaul itu sekarang itu justru bentuk-bentuk kita itu tidak mencintai bahasa kita. Karena istilahnya apabila kita sudah mencintai banget nih bahasa kita, tentu kita itu akan terus bangga menggunakan bahasa kita. Apalagi bahasa Indonesia sekarang udah masuk di bahasa dunia lah kan. Udah masuk bahasa resminya PBB, dan tentunya kita sebagai generasi muda harus bangga dengan bahasa kita. Justru seharusnya kita harus buat tren dengan bahasa kita sendiri ya kan? Betul, harusnya seperti itu. Iya, ngapain kita ngikutin bahasa asing untuk jadikan tren gitu. Iya, karena kalau dari studi yang pernah saya baca juga, ada beberapa jurnal yang saya baca, sudah ada beberapa negara nih sekarang yang menggunakan bahasa Indonesia di negaranya, dan tentunya memasukkan bahasa Indonesianya di kurikulum pendidikannya. Nah, masa sih kita sebagai warga negara Indonesia tidak bangga dengan hal tersebut? Karena hal tersebut merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi bangsa kita kan. Oke, keren banget sih teman-teman. Nah, kamu jangan lupa juga tulis di kolom komentar, oke? Nah, terus pertanyaan ketiga nih Kak Yusril. Benar gak sih bahasa Indonesia itu jati diri bangsa Indonesia? Oke, true. Oke, gimana? Kenapa? Istilahnya bahasa adalah jati diri bangsa gitu. Jadi apabila kita tidak mengenal bahasa, kita tidak akan mengenal bangsa kita. Jadi bahasa itu sangat penting, karena dulu kita sebelum merdeka istilahnya kan, kita itu dijajah sama Belanda kan tentunya. Nah tentunya tiap-tiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing Kak. Jadi saat itu kita tidak bisa menjadi satu kesatuan karena adanya perbedaan bahasa. Nah kemudian terkumpulnya forum pemuda saat itu kan, jadi membuat penggunaan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia itu bisa digunakan di wilayah Nusantara saat itu. Nah muncullah istilah tanpa mengenal bahasa kita tidak mengenal bangsa kita. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus tetap bangga dan menggunakan bahasa kita, karena pada dasarnya tanpa kita sadari ketika kita terus menggunakan bahasa negara kita, at least bahasa Indonesia, itu kita tetap bangga dengan apa yang kita punya gitu Kak. Karena kembali lagi
Duta Bahasa sama kantor bahasa sendiri memiliki slogan, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke, Nah, artinya mantap. itu bahasa Indonesia akan tetap jadi bahasa yang nomor satu untuk kita gunakan. Ya. Kemudian kita harus menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Baru yang ketiga itu tugas kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan akan bahasa-bahasa asing. Bahasa asing. Oke, wah luar biasa banget nih teman-teman ya. Saya merasa bangga ya mendengar apa namanya diskusi pada pagi hari ini tuh saya menjadi bangga itu menjadi orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya sangat bangga sekali. Harus ya. bangga gitu. Ya walaupun sih kalau bahasa asing saya masih kurang. Tapi justru itu menjadi kebanggaan saya dan melihat juga tadi sampaikan begitu banyak juga kampus-kampus luar negeri yang sudah menjadikan kurikulumnya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa sekali. Nah teman-teman, mungkin itu saja sekali lihat. Terima kasih banyak sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Ya semoga apa yang disampaikan kepada teman-teman ini, teman-teman kaum podcast ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya dan jangan lupa mungkin sedikit spill Instagram atau media sosial Chemistry agar teman-teman ini bisa memfollow-nya gitu. Oh boleh. Boleh ditulis saja gitu. Oke. Nanti tinggal teman-teman yang nulis. Oke, Yusril Mansyah. Yusril Imam Syah. Ya. Oke, teman-teman ya. Bisa di-follow ya, teman. Ini apa aja nih media sosialnya? Ini media sosial saya Instagram. Nah, kalau mau LinkedIn juga ini. Oke, ini juga. Oke. Tapi main TikTok juga kan? Ya, TikTok juga. Oke, TikTok juga. Oke, teman-teman jangan lupa di-follow, oke? Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya selaku host pada pagi hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.